وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini kan sudah tobat, saya ini kan sudah hijrah, saya ini sudah sholat, saya ini sudah puasa, dulu minum khamar, dulu riba, sekarang sudah bebas. Kenapa hidup saya masih ada ujiannya Pak Ustadz? Nabi-nabi aja diuji. Nabi Yusuf begitu ujiannya, Nabi Yunus demikian ujiannya, Nabi Ibrahim luar biasa ujiannya. Jadi orang yang heran hidup ini penuh dengan ujian, itu sama dengan mahasiswa, calon mahasiswa ikut SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Ketika masuk di dalam, dia nanya ke teman sebelah, kok ujiannya banyak sekali? Kata temannya sebelah, kamu salah masuk ruangan. Ini ruangan ujian, guys. Walaqad hammat bihi. Perempuan itu mau dengan dia. Wa hamma biha. Dan dia pun mau dengan perempuan itu. Laula an ra'a burhan rabbi. Akhirnya dia mendapatkan burhan, penjelasan, pencerahan, kesadaran dari Allah. Akhirnya dia kalahkan keinginannya, dia ikut kehendak Allah, dia tinggalkan itu perempuan dan dia selamat. Laki-laki itu bernama Yusuf. Moyangnya bernama 4 kali kita sebut tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya anak laki-laki, Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yakub. Yakub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Imran. Imran punya anak laki-laki, itulah dia Musa dan Harun. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Yahuza punya keturunan sampai bawah menjadi raja-rajanya Yahudi. Dari kata Yahuza itulah Yahudi. Salah satunya bernama Daud. Orang barat menyebutnya David. Daud ini punya saudara kandung, punya anak kandung laki-laki namanya Sulaiman, yang mewarisi kerajaan Daud. Maka disebut dia dengan Sulaiman. Orang barat menyebutnya Solomon. Kabarnya kerajaannya itu sampai ke tanah Jawa. Itulah Sleman. Kabar wallahu a'lam, kita nggak tahu. Saking kan luasnya kekuasaan dia. Lalu kemudian Sulaiman ini punya keturunan sampai ke bawah. Itulah dia Zakaria. Zakaria lama tidak punya anak, berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Maka lahirlah seorang anak, fanadathul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Saking makbulnya doa Sulaiman, dia belum keluar dari mihrab, saat berdoa Allah sudah kabulkan doanya. Lahirlah seorang anak laki-laki namanya Yahya. Yahya bin Zakaria. Zakaria ini punya istri, istrinya punya adik nama perempuan Hannah. Hannah ini punya suami namanya Imran. Imran nikah dengan Hannah, lama tidak punya anak, bernazar. Akhirnya Allah kabulkan doanya, maka lahirlah seorang anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan seorang anak laki-laki namanya Isa. Nama anaknya Isa, nama ibunya Maryam, nama neneknya Hannah, nama kakeknya Imran. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran, bukan teroris. Jadi kita mesti pahami sejarah ini, bahwa mereka punya kait. Tadi Ustaz sebut Yahudi, ya. Lalu bagaimana dengan Israel? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya 2. Satu Yakub, satu lagi Israel. Il artinya Tuhan. Isra artinya hamba. Israel berarti
hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Tapi jangan gara-gara ini nanti tetangga bapak yang namanya Abdullah dipanggil Israel. Israel, ya Palestina. Nabi Yakub itu namanya satu lagi Israel. Makanya anak cucu keturunan Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Jadi semua Yahudi itu adalah Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Karena pecahannya ke bawah, barulah dia Yahuza, saudara dari Nabi Yusuf, anak cucu keturunan yang disebut dengan Yahudi. Setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, pecah kerajaan ini, satu di utara, satu di selatan. Maka muncul dua kerajaan, satu kerajaan Israel, satu kerajaan Yahudi, berperang antara dua kerajaan ini. Lengkapnya baca di buku sejarah agama Yahudi. Sampulnya warna hitam, sudah diterjemahkan, bestseller. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Tulis di Google. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam suatu malam bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Aku melihat ada 11 kaukab bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Apa kata ayahnya Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan melakukan makar, tipu muslihat terhadapmu. Apa maknanya? Tidak semua saudara kita senang kalau kita dapat nikmat, walaupun nikmatnya hanya sekedar mimpi. Hati-hati adik-adik, anak-anak muda. Aku tadi mimpi apa? Ketemu jodoh. Hoax. Jangankan kamu nikah, kamu mimpi aja dia nggak senang. Jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada dirimu. Kenapa? Karena tak semua orang senang melihat kau senang. Kebanyakan sifat orang adalah in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah mereka senangnya luar biasa. Gimana Ustadz Abdul Somad di Masjid At-Taufik? Jamaahnya banyak, sakit jantungnya. Gimana kabar Ustadz Somad? Dia nggak diterima. Alhamdulillah. Ini sifat saudara-saudaranya Yusuf, Bani Israel. Lalu kemudian dendam kesumat itu mereka lanjutkan. Mereka iri karena Yusuf dikasihi, disayangi. Mereka bawa untuk main-main di gurun pasir. Setelah itu mereka masukkan, dibacakan oleh imam kita, fi ghayabatil jub. Ghayabatil jub adalah sumur yang dalam. Bajunya diambil, dibawa kepada bapak mereka, bidamin kazib, damin darah, kazib bohong, darah bohong. Jadi cerita darah bohong ini sejak zaman dulu sudah ada. Darah bohong-bohongan. Betul dia ya, dia sudah dimakan oleh serigala. Ini darahnya ayah. Maka saudara-saudara Yusuf pun menangis, menangisi darah bohong, air mata buaya. Apa betul buaya itu punya air mata? Buaya ini selalu menjadi korban. Lidah buaya, air mata buaya. Ternyata buaya ini tidak punya pori-pori. Kita kalau kepanasan berkeringat, cairan tubuh kita keluar dari pori-pori, basah baju kita. Buaya nggak punya pori-pori. Satu-satunya saluran mengeluarkan air melalui matanya. Makanya kalau dia kepanasan, dia keluar air mata. Tapi bukan karena dia sedih. Makanya kalau ada orang yang air matanya bukan karena kesedihan,
Selalu orang mengatakan